Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Anjeli, saya dari kelas PAI 3H. Di sini saya akan menjelaskan tentang maqamat, ahwal, tahalli, tajalli, baqa, fana, dan ittihad. Yang pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Edi Waluyon telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan UAS tasawuf ini. Terima kasih kepada teman-teman. Yang pertama, maqamat. Maqamat adalah istilah dalam tasawuf yang merujuk pada tingkatan atau kedudukan spiritual seorang hamba di hadapan Allah. Secara harfiah, maqamat adalah bentuk jamak dari maqam yang berarti tempat atau posisi dalam perjalanan spiritual. Seorang sufi harus melewati beberapa maqamat untuk mencapai makrifatullah seperti taubat, zuhud, dan sabar. Maqamat diperoleh melalui usaha dan ibadah. Untuk mencapai maqamat dalam tasawuf, seseorang sufi harus melewati beberapa tahap yang melibatkan usaha spiritual dan ibadah. Berikut ada langkah-langkahnya. Yang pertama, adanya taubat, menyadari kesalahan dan memohon ampun kepada Allah. Kedua, adanya zuhud, melepaskan ketergantungan pada duniawi. Yang ketiga, sabar, tabah dalam hadapi ujian. Yang keempat, tawakal, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Dan kelima, adanya ridho, menerima segala yang ditentukan Allah dengan lapang dada. Berikut ahwal. Ahwal ini di dalam bahasa Arab berarti keadaan atau kondisi dalam konteks agama Islam. Ahwal merujuk pada keadaan hati, pikiran, dan perasaan yang dialami setiap individu dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ahwal, yang pertama adanya muraqabah. Muraqabah ini kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi setiap apa yang dilakukan. Yang kedua adanya al-qurb, perasaan dekat dengan Allah. Yang ketiga adanya mahabbah, cinta yang mendalam kepada Allah. Yang keempat adanya khauf, rasa takut terhadap dosa. Yang kelima raja, harapan akan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam adanya al-uns, rasa nyaman dalam beribadah. Yang ketujuh adanya al-tumanninah, ketenangan jiwa. Yang kedelapan adanya al-zauq, rindu kepada Allah. Yang kesembilan adanya al-zakir, keyakinan terhadap kebenaran Allah. Yang ke-10 adanya syukur, rasa terima kasih atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya tahalli adalah yang harus dilakukan oleh seorang sufi. Tahalli adalah upaya untuk membebaskan diri dari keadaan, pikiran, atau etika yang mengerikan, untuk membebaskan diri dari perihal ketergantungan pada kesenangan bersama dengan menjauhkan diri dari ketidakpatuhan dalam segala bentuk dan berusaha untuk membuang kekuatan atau mendorong keinginan dan karena hawa nafsu di dalam diri. Tahalli adalah proses menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji seperti kesabaran, keikhlasan, dan rendah hati. Ini adalah bagian penting dalam perjalanan hidup spiritual seseorang, di mana individu berusaha untuk mencapai dan memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Secara sederhana, tahalli adalah upaya untuk membentuk karakter yang lebih baik, meningkatkan kualitas diri yang lebih baik, mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, tajalli dalam tasawuf merujuk pada penyikapan atau pencerahan yang terjadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan dirinya kepada makhluk. Ini merupakan tahap ketiga setelah tahalli atau pengosongan diri sifat buruk, dan tahalli pengisian dengan sifat baik. Dalam perjalanan spiritual seseorang sufi, tajalli memungkinkan individu untuk menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah dan menghilangkan tirai yang menghalangi hubungan dengannya, dan mencapai pemahaman yang lebih baik dan tentram keagungan Tuhan. Fana dan selanjutnya adanya fana dan baqa adalah terminologi tasawuf yang baru dikenal di kalangan sufi pada abad Manggalan Hijriah. Fana berarti lenyapnya kesadaran seseorang individu terhadap dirinya sendiri dan makhluk lain, sehingga seluruh perhatian dan kesadarannya hal tertuju kepada Allah. Ini mencerminkan hilangnya sifat-sifat kemanusiaan yang tercelanya untuk digantikan oleh sifat-sifat ketuhanan. Baqa berarti
kekalnya sifat-sifat ketuhanan dalam diri seseorang yang mencapai fana. Dalam kondisi ini yang tetap ada dan nyata di dalam diri seseorang adalah sifat-sifat ilahi. Nah, selanjutnya itihad. Itihad adalah salah satu tingkatan tasawuf mana seseorang sufi telah merasa bersatu dengan Tuhan. Suatu tingkatan di mana yang mencintai dan yang dicintai telah menjadi satu. Itihad juga adalah hal-hal yang sama dijadikan paham oleh Al-Halaj dengan pahamnya Al-Hulul, yang berarti penyatuan meliputi pernyataan substansi antara jasad dan ruh, penyatuan ruh dengan Tuhan dalam diri manusia, inkarnasi suatu eksistensi dalam substansinya, dan penyatuan bentuk dalam materi pertamanya, dan hubungan antara suatu benda dengan tempat. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.